我就自己。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur, masih semangat? Masih dong. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan ya. Amin. Di film kali ini akan menceritakan sebuah kereta bawah tanah yang sedang beroperasi di sebuah kota di Asia Tenggara. Kereta tersebut secara misterius mengalami kendala teknis yang membuat keretanya menyimpang dari jalur terowongannya, membuat beberapa penumpang yang ada menjadi panik dan ketakutan. Hal mengerikan pun terjadi ketika sesosok makhluk misterius mulai mendekati kereta dan menyerang para penumpang di dalamnya. Akankah para penumpang kereta tersebut bisa selamat atau malah mereka akan habis dimakan oleh makhluk tersebut? Yuk, tanpa berlama-lama mari kita siapkan kopi yang punya kopi, siapkan cemilan yang punya cemilan, karena kita akan menuju ke filmnya yang berjudul Creakerland. Check this out. Di awal film pada tahun 2003 memperlihatkan seorang anak laki-laki yang sakit sedang memperhatikan akuarium miliknya yang berisi seekor hewan serupa seperti bunglon. Ia meminta ayahnya untuk memindahkan peliharaannya tersebut ke akuarium yang lebih besar. Bersamaan dengan itu, sekelompok pekerja proyek sedang membangun sebuah lorong yang entah kenapa lorong tersebut seketika menjadi sangat mencekam. Dan terlihat seekor bunglon peliharaan anak kecil itu bergerak di lorong tersebut. Berpindah ke tahun 2023, terlihat seorang wanita yang baru saja terbangun dari tempat tidurnya. Wanita ini bernama Yiling, yaitu ibu muda yang mempunyai seorang putra bernama Lukas. Pagi itu Ling dan Lukas bersiap untuk beraktivitas seperti biasanya. Dan setiap harinya Ling menaiki sebuah kereta untuk ke sekolah anaknya dan pergi untuk bekerja. Di sisi lain, di sebuah ruangan, beberapa staf dari jalur land sedang membahas kendala yang sering sekali terjadi di kereta penumpang. Untuk memperbaiki hal tersebut, mereka harus menambah kembali uang anggaran mereka untuk kenyamanan penumpangnya, supaya kendala di dalam terowongan tidak terulang lagi. Setelah bekerja, Ling menjemput Lukas di rumah ibunya, karena Lukas selalu pulang ke rumah neneknya sehabis sekolah. Dengan lelah sehabis bekerja, mereka pun kembali menaiki kereta. Namun di dalam kereta terlihat beberapa orang yang sedang sibuk dengan pribadinya masing-masing. Di saat bersamaan di lorong kereta yang begitu mencekam, ada sesuatu yang menghantam pipa yang ada di lorong tersebut yang membuat rel kereta yang mereka tumpangi menjadi terbuka. Kereta pun tidak dapat berhenti dan terus melaju ke arah jalur yang tidak terpakai. Para operator stasiun pun memeriksa dan mengecek masalah tersebut, namun mereka kehilangan keretanya karena kereta itu tidak terdeteksi di layar monitor mereka. Sedangkan suasana di dalam kereta, semua penumpang merasa takut dan panik. Namun tidak dengan Lukas, ia malah penasaran dan berjalan menuju jendela kereta. Seketika kereta pun menabrak beberapa pembatas jalan yang sudah tak terpakai yang membuat kereta tersebut pun berhenti di tengah-tengah lorong. Yang menyebabkan beberapa orang penumpang mengalami cedera ringan dan membuat mereka saling membantu satu sama lain. Di sisi lain, petugas dan para staf stasiun berusaha mencari kereta tersebut dan mengerahkan tim teknisi mereka untuk mencari kerusakan yang ada di lorong sana. Namun mereka mendapati semua kereta telah menghilang. Beberapa jam kemudian penumpang kereta pun mulai jenuh dengan keadaannya dan beberapa orang mulai kepanasan karena keadaan mereka di dalam ruangan yang tertutup. Mereka mulai mencari cara untuk bisa keluar dari kereta tersebut. Seseorang pun mencoba memunturkan gas kebakaran pada kaca pintu kereta. Namun itu hanya membuat kaca menjadi retak saja. Seketika seorang gadis mencoba memutar alat yang ada di sampingnya dan terbukalah pintu kereta tersebut.
Tak sabar dengan datangnya tim bantuan, seorang pak tua keluar dari kereta itu dan memutuskan pergi sendirian untuk menyusuri lorong yang begitu gelap. Dengan hanya bermodalkan cahaya dari HP yang ia punya, bapak tersebut bertemu dengan makhluk yang begitu besar, membuatnya berlari kembali ke kereta. Sedangkan dari pihak stasiun terus mencari di mana kereta tersebut menghilang, sampai mereka pun sedikit bertengkar karena kesalahpahaman. Salah seorang dari mereka pun menjelaskan bahwa ada kemungkinan ketika kereta menghilang, kereta tersebut bisa memasuki jalan yang baru atau yang lama. Beberapa saat kemudian terlihat bapak yang keluar dari kereta tadi kembali berlari menuju kereta. Dengan ngap-ngapan dan luka yang ada di perutnya, bapak ini akhirnya sampai ke dalam kereta. Bapak ini menyuruh pada penumpang lainnya untuk menutup pintu keretanya karena sesuatu yang mengerikan tengah mengejarnya. Belum lama bapak ini duduk, tiba-tiba bapak ini langsung dicaplok oleh monster yang tadi mengejarnya. Monster itu pun masuk dan mendekati Lukas, namun berniat untuk menolong, seseorang penumpang melemparkan sebuah gas pada monster tersebut, membuatnya malah berbalik mengejar penumpang yang lainnya. Ketika monster tersebut sedang mengejar penumpang yang lain, Link dan Lukas serta dua orang yang lainnya keluar dari kereta. Mereka pun langsung lari dengan sekencang-kencangnya untuk menghindar dari monster yang memburu mereka. Dirasa sudah sangat jauh, mereka pun beristirahat sejenak dan sedikit mengobrol. Link pun bercerita pada salah seorang bahwa dahulu ia mengalami kecelakaan dan mobil yang ia tumpangi terguling berkali-kali, menyebabkan suaminya tidak dapat tertolong lagi. Hanya ia dan anaknya yang terselamatkan, itu pun menyisakan trauma yang begitu dalam. Merasa sudah lumayan lama beristirahat, mereka mulai beranjak untuk jalan kembali. Namun ternyata monster tersebut sudah berada di atas kepala mereka. Dua di antara mereka mencoba untuk melawan, namun apa daya monster tersebut terlalu kuat untuk dilawan. Link bersama Lukas disuruh untuk lari terlebih dahulu, menyisakan seorang wanita yang menghadapi monster itu. Tiba-tiba ada seorang yang menolongnya dan langsung melawan monster tersebut yang ternyata ia adalah ayah dari perempuan ini. Monster itu pun mundur dan memilih untuk mengejar Lukas dan ibunya, lalu menangkap Lukas serta membawanya. Di saat itu Link sangat tidak berdaya dan hanya bisa menangis melihat Lukas dibawa pergi. Di sisi lain, bapak yang sedang bersama anaknya pergi ke atas untuk mencari bala bantuan. Namun naas, monster itu ternyata sudah ada di tempat ia berada. Segeralah bapak tersebut menyuruh anaknya untuk naik terlebih dahulu dan menutup pintu lorong demi menyelamatkan anaknya. Dengan situasi yang hampir putus asa dan kesang yang begitu baluntayan, Link menemukan sebuah generator dan terus menyalakannya. Alhasil lampu di lorong itu menjadi hidup dan menyala. Namun Link merasa kesal karena lorong tersebut adalah lorong yang buntu. Sambil marah dan menangis, Link mendengar bunyi gemercik air dari sebuah lubang yang begitu besar. Ia pun menyusuri suara air tersebut sampai akhirnya Link menemukan Lukas di sarang tempat tinggal makhluk tersebut. Segera ia menjemput anaknya dan membawanya ke tempat generator tadi. Namun ketika hendak pergi, datanglah monster tersebut untuk menerkam mereka. Di saat bersamaan, anak dari monster itu bersuara seraya memanggil ibunya, membuat ibu dari monster ini bimbang antara memangsa atau pergi ke anaknya. Di saat itu pun Link memutuskan memberanikan diri untuk melawan monster yang berada di depannya dengan kemampuan yang ia punya. Dan akhirnya Link menemukan cara untuk membuat monster tersebut mati. Ia pun melemparkan percikan listrik ke sarang monster tersebut yang sudah dipenuhi tumpahan minyak. Buat ibu monster itu ikut terbakar bersama bayi-bayinya.
Link dan Lukas pun bersembunyi di sebuah mobil tua untuk menghindari reruntuhan batu yang ada di terowongan tersebut. Beberapa jam kemudian, tim SARS menemukan mereka dengan keadaan masih hidup dan langsung membawanya untuk dilakukan penanganan medis. Di akhir cerita, dua staf stasiun membicarakan tentang monster tersebut dan memperlihatkan tubuh monster itu masih berada di rel kereta stasiun mereka dan film pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton filmnya sampai selesai dan sampai jumpa di film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.